Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi aktivitas aku hari ini lagi ya. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau bersih-bersih rumah di pagi hari. Sebenarnya tadi itu aku udah sahur, kemudian udah niat mau beberes ya teman-teman. Tapi ya mau nggak mau, karena aku sekarang itu masih punya anak kecil, masih punya bocil gitu ya. Ya udah gitu ya, rewel dan minta nyusu gitu ya teman-teman, minta nen, makanya di situ aku nen. Terus malah ketiduran gitu ya. Alhasil bangunnya kesiangan teman-teman. Yang penting udah sholat subuh gitu aja. Jadi biasanya itu aku beres-beres ataupun bersih-bersih rumahnya itu habis sahur, berhubung anak aku tadi tuh minta nen. Jadi wes di sini ketiduran emaknya gitu teman-teman. Alhasil di sini tuh beresnya di siang hari ini udah sekitar jam setengah 9. Nah ini tuh rumahnya yang super duper berantakan banget. Oh ya, di tempat aku sekarang itu cuacanya itu alhamdulillah ya, ini sepoi-sepoi banget, anginnya tuh besar banget. Bahkan pas voice over ini tuh beneran kayak anginnya kenceng banget teman-teman. Oh ya, gimana nih kabar puasa kalian hari ini? Udah puasa keempat aja, masya Allah tabarakallah. Dan untuk video ini insya Allah nanti bakalan upload di habis maghrib ya teman-teman. Nah menurut kalian gimana nih aku uploadnya, dan waktu puasa ini bagusnya di jam berapa? Boleh komen-komen aja di kolom komentar ya. Tapi kalau untuk hari ini karena ini udah telat juga aku voice over, makanya di sini tuh bakalan tayang habis maghrib gitu teman-teman, kalau nggak setengah tujuan gitu. Oke, setelah aku sapu-sapu teras, di sini aku juga mau lanjut beresin di bagian dalam rumah gitu ya. Dan ini khususnya untuk ruang kerja ataupun ruang live aku ya teman-teman. Dan itu berantakan banget, buat mainan Teh Dinda juga di sini kayak gitu ya. Biasanya tuh mainan-mainan itu banyak di sini buat mainan sama teman-temannya. Karena di sini tuh aku belum punya gudang ya teman-teman, maksudnya kayak ruangan khusus buat naruh mainan kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh ya udah tempat kayak gini aja buat tempat mainan Teh Dinda kadang-kadang gitu ya. Oh ya, kemarin tuh ada yang komentar katanya puasanya udah bolong di awal dan sedih nggak ikut puasa di awal bulan gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena wanita itu kan ya seperti ini kodratnya. Pasti ada aja halangannya gitu. Tapi untuk kalau aku sekarang ini gitu teman-teman, alhamdulillah udah ikut puasa di hari keempat, insyaallah ya, doakan lancar. Dan untuk adik Delin semoga sehat gitu ya teman-teman, bisa diajak puasa. Kalau waktu tahun kemarin aku tuh kan lagi hamil, posisi hamil besar juga, dan waktu itu tuh aku kalau di bawa puasa gitu itu rasa perut itu kenceng banget dan kayak mau turun gitu loh teman-teman. Makanya ya udahlah ya, aku memutuskan untuk tidak puasa dan cuma dapat puasa 8 hari kalau nggak salah teman-teman. Dan sampai akhir aku tuh benar-benar nggak puasa teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti diqadha ya teman-teman dan dibayar fidyah gitu. Kalau untuk sekarang ini karena adik Dilin kan udah bisa makan apa-apa ya, walaupun makan nasi itu agak susah teman-teman, tapi cemilan kayak gitu tuh masih bisa lah ya, masih oke. Jadi di sini aku memutuskan untuk ikut puasa di tahun ini, insya Allah ya teman-teman, doakan semoga lancar. Oh ya, kemarin tuh banyak banget yang berkomentar juga, katanya aku juga KB implan bun dan gak halangan, dan juga ada yang bilang aku KB terus malah dapatnya bayi. Aku juga gak Deina apa-apalah gitu ya, nama KB-nya aku baru gitu ya, katanya malah dapatnya bayi. Masya Allah. Semua itu udah ini ya, rezeki gitu ya, nggak bisa ditolak teman-teman. Kalau memang udah rezeki mau gimana pun itu pasti kayak nggak bisa dihindari gitulah teman-teman. Pokoknya aku tuh selama KB ini teman-teman implan, waktu dulu juga sama gitu ya. Waktu aku habis lahiran Teh Dinda gitu, aku tuh kan langsung KB implan juga. Nah itu tuh teman-teman tahu nggak, di situ aku juga nggak halangan sampai 1 tahun. Nah habis itu baru aku halangan teman-teman. Dan setelah itu lumayan lancar lah ya, halangan setiap bulan. Terus mau akhir-akhir itu udah nggak normal lagi. Terus aku lepas, aku gantilah ke KB suntik 3 bulan. Setelah KB suntik 3 bulan itu kayak aku tuh sering kayak pusing gitu teman-teman, dan juga badan itu nggak enak. Terus aku juga nggak pernah halangan gitu ya.
Alhasil udah bertahan 2 tahun kalau nggak salah, aku pindah lagi ke implan, dan setelah implan itu ya udah kayak gitu juga sama. Terakhir waktu implan itu udah aku lepas, udah nggak KB lagi, terus ada adik Delin itu, masya Allah. Oke, ya teman-teman, di sini itu aku voice overnya sekitar jam 2 siang. Ini persiapan mau masak ya sebenarnya, tapi ingat aku belum voice over. Dan juga tadi tuh apa namanya, voice over di pagi hari, tadi mau voice over di pagi hari maksudnya, itu kok ya Allah lemes banget, nggak ada tenaga. Jadi di sini tuh aku voice overnya di jam sekitar jam 2. Teman-teman, bunda-bunda semuanya di sana pada masak apa nih hari ini? Boleh ya untuk share di kolom komentar menu buka puasanya apa. Kalau untuk hari ini di puasa keempat, aku rencana itu mau bikin soto teman-teman, tapi nggak tahu ya, ini tuh belum belum niat aja gitu ya, nggak tahu nanti dibikin video ataupun enggak gitu ya, tapi kayaknya pengennya dibikin video gitu teman-teman. Oh iya, di situ tadi ada adik aku ya yang ngambil apa gitu ya, biasalah ya pokoknya seperti ini. Aku juga lupa ini ngambil apa gitu. Nah teman-teman, ini balik dulu ke videonya ya. Tadi tuh aku juga udah beresin di bagian TV karena debu-debu juga udah banyak banget. Terus di bagian apa itu, boneka-boneka semuanya aku beres-beresin dulu. Dan ini cuaca di tempat aku hari ini. Pokoknya kalau suasana panas seperti ini tuh rasanya pengen cepet-cepet apa beres kelar ya teman-teman, karena nyuci pakaian kalau apa itu namanya nggak cepet dijemur nanti takutnya buru hujan lagi. Dan ini tuh pakaian aku sebenarnya udah aku cuci, tinggal dijemur aja. Dan ini aku mau ke belakang dulu ke dapur untuk beresin dapurnya. Dan ini semuanya aku lap-lap dulu ya teman-teman, seperti biasanya sebelum disapu-sapu aku lap-lap semuanya dulu untuk kompor, terus pertoplesan juga. Ini pokoknya aku bersihkan semuanya sampai tuntas, sampai nggak ada minyak-minyaknya gitu teman-teman, biar enak aja gitu ya dipegang, enak aja dipandang juga. Karena jujur ya, kalau apa perabot berminyak itu rasanya tuh mau megang kok ya apa nggak enak, nggak nyaman ya teman-teman. Ini juga aku lap-lap di bagian meja-mejanya, dinding-dinding dapurnya, pokoknya semuanya aku lap-lap dulu baru aku sapu-sapu kayak gitu. Dan kalian jangan salfok ya sama cucian piring tuh yang ada di wastafel udah menunggu menanti banyak banget, karena tadi tuh aku habis sahur beneran deh nggak ngapa-ngapain teman-teman, tapi di sini tuh yang penting dikerjakan. Enaknya punya rumah sendiri ya kayak gini ya teman-teman. Pokoknya apa aja yang kita kerjakan kapanpun gitu ya, mau dikerjakan sekarang nanti nggak ada yang komen gitu ya kan, juga kita nyaman teman-teman ya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang sekarang lagi berjuang untuk membangun rumah impiannya, aku doakan semoga lancar-lancar rezekinya. Dan mungkin buat teman-teman semuanya juga yang lagi di fase bersama mertua, nggak apa-apa teman-teman, nikmati aja dulu proses gitu ya. Nikmati dulu proses, maksudnya ya udah dinikmati waktunya, karena aku dulu juga ikut mertua itu sekitar 3,5 tahun ya teman-teman sebelum aku bangun rumah ini. Tapi alhamdulillah aku sama mertua itu baik-baik aja. Mungkin kayak kalau ada rasa nggak bebas kayak gitu tuh ya pasti ya teman-teman, nggak mandiri kayak gitulah intinya. Tapi di situ beneran aku nggak pernah yang namanya ada cekcok ataupun apa kayak gitu teman-teman. Insya Allah baik-baik semuanya. Dan pada akhirnya impian yang dulu aku doakan ataupun yang selalu aku panjatkan dulu, alhamdulillah ya teman-teman, kalau mengingat semua itu tuh pasti kayak rasa syukur itu kembali lagi. Kadang udah punya rumah gini aja belum punya ini, belum punya itu kayak gitu ya kan orang. Tapi kalau ingat lagi dulu aku berjuang pengen punya rumah aja seperti itu gitu ya. Sekarang udah punya rumah kok masih ngeluh pengen ini belum pengen itu, dapurnya belum diginiin belum digituin. Makanya untuk sekarang ini tuh udah benar-benar aku syukuri, udah benar-benar aku nikmati ya teman-teman, proses demi prosesnya. Dan mungkin buat teman-teman semuanya yang ngikutin vlog aku dari lama tahun 2020 apa namanya 2020 ya aku mulai ngonten ya, tuh waktu rumah aku tuh benar-benar masih bata. Dan itu aku tuh nempatin rumah itu 1 bulan aku nempatin baru aku mulai ngonten teman-teman, karena aku udah punya apa ya kayak ini loh apa namanya waktu kosong yang banyak, terus kayak gitu-gitulah. Dan alhamdulillah setelah itu apa ya impian aku satu persatu bisa terwujud, seperti kayak melester rumah,
memperbaiki rumah pelan-pelan lah intinya. Jadi rumah ini tuh benar-benar rumah tumbuh ya. Oke teman-teman, lanjut dulu ya. Dan ini setelah aku cuci piring juga udah selesai, dan ini aku lanjut ke belakang mau jemur-jemur pakaian. Walaupun ini tuh panas ya teman-teman di tempat aku, tapi panasnya itu campur mendung gitu loh teman-teman, tahu nggak sih? Campur mendung, jadinya kayak khawatir nanti kalau tiba-tiba beres hujan gitu. Oh ya kan? Pokoknya di bulan puasa tahun ini berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mengerjakan apa ya, ibadah-ibadah sebanyak-banyaknya yang kita mampu ya teman-teman. Pokoknya yang terbaik, dan berdoa juga semoga kita bisa dipertemukan di tahun berikutnya ataupun bulan Ramadan berikutnya, amin. Oke lanjut, di sini alhamdulillah udah selesai aku berkegiatan. Ini yang terakhir aku jemur-jemur pakaian. Ini anginnya kencang banget, cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.